Oke guys, di sini kami uh, akan mempresentasikan tentang sistem pakar diagnosis kerusakan pada komputer menggunakan algoritma forward chaining. Nah, di sini nama anggota kelompok kami yaitu Gabriel Jemarut, NIM 1810293, dan yang kedua adalah Marianus Sandi 1810248, dan yang terakhir adalah Gede Agustiawan dengan NIM 171022134. Nah, apa latar belakang kami membuat sistem pakar ini? Yaitu adanya kesulitan dalam mendiagnosa kerusakan pada komputer bagi orang awam. Nah, tujuan pembuatannya itu yaitu membantu mendiagnosa jenis kerusakan yang terjadi pada komputer. Nah, metode yang digunakan adalah metode forward chaining. Nah, cara kerja dari algoritma ini adalah dengan mencocokkan fakta yang ada dengan kondisi yang tersedia. Jika kondisi terpenuhi, maka rule akan dieksekusi. Baik, saya akan memberikan contohnya di mana di sebuah lab komputer terdapat sebuah komputer yang mengalami kerusakan. Adapun fakta yang dapat dari hal tersebut di mana yang pertama CPU tidak menyala, kemudian lampu indikatornya tidak menyala, lampu indikator pada PCU menyala hijau, dan kabel VGA-nya terpasang. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan pencocokan fakta dengan kondisi yang tersedia pada role. Contohnya seperti ini. Di sini ada rule dari kasus tersebut di mana rule yang pertama, if CPU tidak dapat menyala and PCU berfungsi dengan baik dan RAM kotor atau rusak. Rule yang kedua, if lampu indikator pada PCU menyala hijau dan PCU berfungsi dengan baik. Rule yang ketiga, if lampu indikator power pada monitor menyala dan monitor berfungsi dengan baik. Baik, di sini saya Agustiawan akan melanjutkan presentasi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah rule 4, yaitu R4 digenerasikan ya. Di sini ada kondisinya if kabel VGA terpasang dan monitor muncul tampilan OS dan kabel VGA berfungsi dengan baik. Untuk R5 itu yaitu kondisinya seperti ini. If lampu indikator power pada monitor tidak menyala dan monitor tidak menyala. Nah, untuk rule 6 itu if monitor tidak menyala dan kabel power monitor belum terpasang. Dan untuk rule 7 yaitu if lampu indikator pada PSU tidak menyala dan kabel power CPU belum terpasang atau rusak or PSU rusak. Nah, dari rule 1-7 ini kalau disederhanakan itu maka bentuknya akan seperti berikut ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ada R1 sampai R7 di sini kondisinya. Kalau yang tadi kondisinya itu sebentar ya. Kalau A ini kita notasikan dengan CPU tidak dapat menyala. Kalau E ini itu melambangkan kondisi PSU berfungsi dengan baik ya. Nah, untuk F ini itu simbol dari RAM kotor atau rusak. Untuk C itu lampu indikator pada PSU menyala hijau. Untuk E ini PSU berfungsi dengan baik. Untuk B yaitu lampu indikator power pada monitor menyala. Untuk G ini monitor berfungsi dengan baik ya. Untuk rule 4 itu ada ini notasi D ya. Kabel VGA terpasang. Untuk H itu monitor muncul tampilan OS. Nah, untuk E itu kabel VGA berfungsi dengan baik. Nah, kalau notasi J yaitu
lampu indikator power pada monitor tidak menyala. Untuk K, yaitu notasinya monitor tidak menyala. Untuk K itu kan sudah tidak menyala. Untuk L, yaitu kabel power monitor belum terpasang. Untuk M, N, dan O, yaitu lampu indikator pada PSU tidak menyala. Untuk N, kabel power CPU belum terpasang atau rusak. Dan untuk O-nya yaitu adalah PSU rusak. Nah, dari ketujuh rule ini, maka dapat ditarik satu kesimpulan sebagai berikut ya. Dan di sini digambarkan sebagai berikut untuk memudahkan proses pencariannya. Nah, di sini sudah muncul ya gambarnya. Proses pencariannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kita mulai dahulu dari titik A ya, karena A ini adalah fakta pertama yang diketahui terlebih dahulu ya. Startnya dari sini. Jadi A itu adalah sudah saya sebutkan tadi, yaitu CPU tidak dapat menyala. Nah, kalau sini kan kondisinya pertama CPU tidak dapat menyala. Dan E ini apa ini? E itu adalah PSU berfungsi dengan baik. Nah, namun di sini karena kita belum mengetahui apakah nilai E ini apakah true atau false, maka kita akan loncat ke rule 2 ya, ke step 2 nih. Nah, untuk mencari nilai E ini. Nah, untuk mencari nilai E ini kita harus cek dulu kebenaran dari C ya, variabel C. Nah, C itu apa? C itu adalah lampu indikator pada PSU menyala hijau. Nah, di sini faktanya kan seperti itu. Dan ini kan faktanya sudah diketahui seperti ini ya, C. Karena C ini bernilai true, maka nilai E ini juga akan true. Ya, ini bernilai true ya. Ini ya bernilai true. Nah, karena ini true, nah, kemudian akan masuk ke sini dia ya, masuk ke sini. Jadi karena E sudah diketahui nilainya dan nilai true, maka rule 1 ini dapat dieksekusi ya dan menghasilkan nilai F. F ini apa? F itu adalah RAM kotor atau rusak ya. Dan kemudian ada lagi fakta-fakta berikutnya, yaitu lampu indikator power pada monitor menyala. Nah, di sini juga kita cek ya, karena faktanya masih ada ya, bukan hanya satu saja. Nah, karena faktanya ini yang B ini bernilai true, maka G ini juga akan bernilai true, yaitu G itu di sini monitor berfungsi dengan baik. Nah, untuk rule 4, 5, 6, 7 ini kita tidak eksekusi karena kondisinya tidak memenuhi ya, meskipun tadi kondisinya sampai ada D kan ya. Coba saya cek dulu ya, kondisinya sampai D ya. Kalau kita lihat ya, kondisinya D itu kabel VGA terpasang ya. Nah, karena kita lihat kabel VGA terpasang, kalau HS ini 24 itu muncul tampilan OS ya pada layar monitor. Nah, di sini kita belum tahu ya nilai faktanya ya. Jadi rule 4 ini tidak dijalankan ya, karena salah satu kondisinya tidak memenuhi ya. Nih, yang H ini ya, tidak tahu nilainya apakah true atau false. Untuk J, K, L, M, N, O ini kita tidak tahu ya, jadi kita tidak eksekusi. Ini tidak dieksekusi. Jadi dari hasil pencarian dengan algoritma ini, forward chaining ini, di sini bisa dapat disimpulkan bahwa solusi dari pencarian ini ada dua ya, yaitu RAM kotor atau rusak, F, dan G, yaitu monitor dapat fungsi baik. Nah, jadi dari hasil pencarian ini dapat disimpulkan bahwa komputer tersebut rusak dikarenakan RAM-nya kotor atau rusak ya. Jadi
Kalau dari pengalaman saya sih, kalau ya RAM-nya misalnya kotor itu ya tinggal dibersihkan, ya kalau saya tinggal diganti saja sih. Jadi dengan algoritma ini kita dapat dimudahkan ya dalam mendiagnosis kerusakan komputer itu seperti apa sih. Ya meskipun ini tahapnya masih sangat sederhana aja ya. Namun untuk implementasinya sendiri itu ya diperlukan penambahan rule ya yang cukup banyak ya. Karena kan konstruksi komputer kan tidak hanya pada RAM saja, kan monitor merusak hardware kan bisa saja juga software gitu. Misalnya tidak kurang install driver ini, apa namanya, rusak di apalah di fan-nya lah misalnya, atau rusak di kabelnya seperti itu. Nah, jadi demikian presentasi dari kelompok kami ya. Semoga bermanfaat.